waktu Pilpres antum ikut aktif? Prabowo. Oh, Prabowo. Prabowo Subianto. Oke. Prabowo Subianto. Tahun 2000 ini antum berapa kali sudah milih Pilpres? Sejak tahun berapa? Sejak tahun 2006 lah. 2004. 2004. 2004 tuh antum belum sudah berapa tahun 2004? 2004 kan 95. Ya, 95 2004 berapa? Sudah cukup ya? Sudah cukup loh. Oke, 2004. Antum pilih siapa? Waktu itu kan SBY ya? Ya. SBY lah. Oh, pilih SBY. 2009? SBY lagi. 2014? Pilih siapa? Prabowo. 2019? Prabowo. Jadi yang benar-benar menggambarkan sifat patriot kemudian nasionalisme ini memang Pak Prabowo. Oke, jadi kalau dia nyalonkan, saya kayaknya tetap Pak Prabowo. Oke, sekarang karena memang tidak ada lagi Pak. Tidak kita main game-gamean ya. Prabowo sama Ganjar, antum pilih siapa? Prabowo Puan, antum pilih siapa? Prabowo Ridwan Kamil, antum pilih siapa? Ridwan Kamil. Oke. Prabowo Anies, antum pilih siapa? Anies. Oke. Anies Ridwan Kamil, antum pilih siapa? Anies. Anies dengan Hovifa, antum pilih siapa? Anies sama siapa lagi? Sandiaga Uno. Anies sama sudah nggak ada lagi. Berarti antum pendukung Anies Baswedan. Di luar tuh ada 2 pendukung Anies Baswedan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kemarin itu malam ya tayangnya, Reply mengundang salah satu ustadz dari Madura katanya. Dan bicaranya sangat ngawur, berantakan, kurang ajar menurut saya. Bahkan si ustadz itu mengatakan orang-orang seperti Gus Nur itu harus ada dan kita dukung sama-sama untuk menjatuhkan elektabilitas negara. Kok untuk menjatuhkan elektabilitas negara? Apa tidak somplak? Ustadz katanya nih. Serius, ini berantakan sekali. Dan menarik, di ujungnya Reply memberikan pertanyaan, pilihan, dan pilihan si Ustadz itu jatuh kepada Prabowo Subianto, meskipun lalu didesak oleh Reply Harun, dan ujung-ujungnya si Ustadz itu mengatakan pilihan jatuh kepada Anies Baswedan. Kita simak dulu nih apa yang disampaikan, karena ini harus di-counter menurut saya. Kurang ajar, sudah punya niat terselubung, dan mereka benar-benar mesti kita waspadai dan dikabarkan kepada masyarakat nggak layak untuk membimbing umat. Ini serius, kita cek dulu sama-sama videonya. Mungkin karena kami di kubu-kubu yang lain, jadi ya saya tentu saya menilai bahwa Gus Nur perlu adanya Gus Nur seperti itu. Saya mendukung penuh gerakan Gus Nur. Orang-orang yang akan menjatuhkan elektabilitas negara ini, bagaimana peran-peran orang-orang di belakang siapa saja tanda tanya negara ini yang harus dipangkas oleh Gus Nur melalui YouTube-nya, bolehlah melalui YouTube-nya, melalui gerakannya. Sekalipun ada titah-titah nanti harus dihukum, ini permasalahannya. Jadi waktu Pilpres antum ikut aktif? Prabowo Subianto. Reply Harun mengundang salah satu ustadz dari Madura, katanya, dan bicaranya sangat ngawur, berantakan, kurang ajar menurut saya. Bahkan si ustadz ini mengatakan orang-orang seperti Gus Nur itu harus ada dan kita dukung sama-sama untuk menjatuhkan elektabilitas negara. Prabowo Subianto. Tahun 2000 ini antum berapa kali sudah milih Pilpres? Sejak tahun berapa? Sejak tahun 2006 lah. 2004 tuh antum belum sudah berapa tahun 2004? 2004 kan 95. Ya, 95 2004 berapa? Sudah cukup ya? Sudah cukup loh. 2004 antum pilih siapa? Waktu itu kan SBY ya? Iya, pilih SBY. 2009? SBY lagi. 2014 pilih siapa? Prabowo. 2019? Prabowo.
ikut tim sukses nggak? Ikut. Tahun Sampai berapa? Jawa Timur. Tahun berapa? Tahun 2000 yang kemarin yang baru 2019. 2019. Oke, tim sukses. Sekarang Prabowo sudah masuk pemerintahan, kecewa nggak? Itulah permasalahannya. Kenapa kami harus ditiadakan? Kenapa harus kami terima kasih atas kemunafikannya. Oke. Terima kasih atas kemunafikan itu saja. Cuman mungkin beberapa ulama yang ada di Madura Ya. pernah bersikap sifat kenasionalismean Prabowo Subianto lebih kuat daripada harus mempertimbangkan antara masalah-masalah yang sudah lalu gitu. Oke. Ini permasalahannya. Cuman bagi kami konsisten lebih baik lah Pak. Oke, tetap kecewa ya. Konsisten. Jadi lebih baik. maksud antum ya harusnya beroposisi aja. Seperti itu. Nggak usah gabung ke pemerintahan. Seperti itu. Oke. Hanya tidak nimbrung dalam satu ya pokoknya jangan gitulah. Jadi kalau misalnya tahun 2024 dia mencalonkan diri lagi, antum mau pilih Prabowo? Masih. Katanya kecewa tadi. Ya tapi kali susah sih Pak ya. Susah ya karena memang saya melihat betul bagaimana di Hambalang itu kan. Kemudian saya kan pernah ke Hambalang Pak. Saya pernah turun dulu ke batalion-batalionnya. Iya. Kok untuk menjatuhkan elektabilitas negara, apa tidak somplak Ustadz katanya nih? Serius ini berantakan sekali. Dan menarik, di ujungnya Refli memberikan pertanyaan pilihan dan pilihan Ustadz itu jatuh kepada Prabowo Subianto. Meskipun lalu didesak oleh Refli Harun dan ujung-ujungnya si Ustadz itu mengatakan pilihan jatuh kepada Anies Baswedan. Yang benar-benar menggambarkan sifat patriot kemudian nasionalisme ini memang Pak Prabowo sih. Oke, jadi kalau dia nyalonkan, Saya kayaknya tetap Pak Prabowo Oke, sih. sekarang Karena kita- memang tidak ada lagi Pak. Tidak sekarang kita main game-gamean ya. Prabowo sama Ganjar, antum pilih siapa? Prabowo. Prabowo Puan, antum pilih siapa? Prabowo Ridwan Kamil, antum pilih siapa? Ridwan Kamil. Oke. Prabowo Anies, antum pilih siapa? Anies. Oke. Anies Ridwan Kamil, antum pilih siapa? Anies. Anies dengan Hovifa, antum pilih siapa? Anies. Anies sama siapa lagi? Sandiaga Uno. Anies. Anies sama sudah nggak ada lagi. Berarti antum Anies. pendukung Anies Baswedan. Anies Baswedan. Di luar tuh ada 2 pendukung Anies Baswedan. Oh, satu deh. Pertanyaan saya, kenapa antum mau pilih Anies? Hah? Kan nggak kenal antum? Iya, saya nggak kenal, cuman beberapa kali kan kunjungan ke Madura. Iya. Kemudian kami pernah juga pada waktu 212 Iya. ya bertemu di kantornya. Kemudian sikapnya yang sedemikian ramah. Apa tanggapan kalian? Ustadz pelin-pelan gak jelas, gak jelas banget mengatakan Prabowo munafik tapi akan pilih Prabowo. Tapi satu kali lagi Refli terus mendesak agar pilihan itu jatuh kepada Anies Baswedan, dan pada akhirnya si Ustadz Madura itu mengatakan ya pilih Anies. Refli ingin memastikan bahwa semua orang yang diundang di podcastnya itu mengkampanyekan Anies Baswedan. Secara dia platformnya sekarang, YouTube-nya, channel YouTube-nya sudah dijadikan alat untuk menggiring orang agar memilih Anies. Ya, namanya juga tim ses. Namanya juga itu tugas buzzer Anies Baswedan, ya monggo nggak jadi soal. Tapi yang menarik itu yang ucapan di awal, dia mengatakan harus ada Gus Nur, Sugik Nur Harja untuk menjatuhkan elektabilitas negara. Apa maksudnya kalimat ini coba? Atau maksudnya Gus Nur menghadapi orang-orang yang akan menjatuhkan elektabilitas, atau gimana? Oh, kalimatnya jelas. Gus Nur itu harus ada, kita harus dukung untuk menjatuhkan elektabilitas negara. Bukan kalimatnya sebagai upaya melawan orang-orang yang akan menjatuhkan elektabilitas negara. Tapi Gus Nur sendiri yang menjadi alat untuk menjatuhkan elektabilitas negara. Siapa dia? Jadikan YouTube-nya sebagai untuk melawan.
Kasihan, negara mau diatur sama Sugik Ngurah Harja. Emang Sugik paham mana orang yang akan menjatuhkan elektabilitas negara dan mana orang yang tidak akan menjatuhkan elektabilitas negara? Kejauhan, bos, kejauhan kalau Sugik suruh memprediksi atau suruh menilai orang lain menjatuhkan negara atau tidak, kejauhan. Suruh aja dulu belajar alif batata yang jelas, biar kegosannya itu tidak diotak-atik orang. Belajar dulu, ngaji aja dulu ya, ngomong yang benar dulu, baru Anda mengatur negara ini dan Anda bisa mungkin memprediksi orang lain mana yang akan membawa keselamatan bagi negara dan mana orang yang akan menjatuhkan negara. Itu aja dulu, termasuk ente Ustad. Sudah jelas tergambar mereka ini siapa dan riwayatnya jelas, dari mulai mendukung SBY, lalu kemudian mendukung Prabowo, lalu ikut aksi 212, ya berkumpul di itu aja semuanya. Satu kali lagi, makanya Anies nggak bisa ngelak, nggak bisa membantah bahwa semua mayoritas lah Anies itu ya geng 212, geng FPI, geng HTI itu pendukung basis masa Anies itu. Makanya sampai detik ini Anies itu mencari pendamping yang bisa mencuri suara dari gembong NU, gembong Muhammadiyah, gembong nasionalis. Karena pendukung sejati Anies itu ya Islam kanan. Itu kenapa susah menentukan cawapres? Ya karena itu dia sampai sekarang kan masih membidik dari tokoh NU ya, karena suara NU ya cukup besar dan tidak masuk dalam barisan 212, tidak masuk dalam barisan FPI, tidak masuk dalam barisan HTI yang udah mungkin 99,9% pasti dukung Anies. NU ya enggak. Tapi ya mudah-mudahan orang NU tidak terayu oleh Anies Rashid Baswedan. Biarlah mereka berjalan dengan khayalannya dan gengnya. Kita doakan aja Anies benar-benar jadi calon presiden ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.